Saudaraku, izinkan aku bicara jujur. Ada tipe wanita yang akan tetap selingkuh, sebesar apapun yang kamu beri. Ini bukan soal kamu sebaik apa, seberapa besar kamu menafkahi, atau seloyal apa kamu bertahan. Ada wanita yang, lewat pilihan hidupnya sendiri, memang terbiasa mengkhianati. Dan kalau kamu tidak bisa mengenalinya sejak awal, kamu akan buang bertahun-tahun hidupmu mengejar kesetiaan yang memang tidak pernah ada. Itulah kenapa hari ini aku akan membahas 8 tipe wanita yang berpotensi selingkuh darimu. Di akhir pembahasan ini, kamu akan tahu tanda-tanda yang harus diperhatikan, cara melindungi diri, dan kapan harus pergi sebelum kamu jadi korban. Simak sampai habis, karena poin terakhir adalah kenyataan paling menyakitkan yang banyak pria menolak untuk hadapi. Tapi begitu kamu memahaminya, cara pandangmu soal hubungan tidak akan pernah sama lagi. Kita mulai. Pertama, wanita materialistis. Tipe ini sebenarnya gampang dikenali, tapi sering sulit diterima. Wanita materialistis tidak mencintaimu. Dia mencintai apa yang bisa kamu sediakan. Loyalitasnya terikat pada gaya hidupmu, isi dompetmu, dan kemampuanmu memanjakannya dengan berbagai hal. Di awal, semuanya terlihat biasa saja. Kamu belikan hadiah, dia senang. Kamu ajak makan atau jalan, dia tersenyum. Tapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana suasana hatinya berubah saat kamu tidak mengeluarkan uang. Lihat bagaimana dia mendadak sibuk saat kamu tidak memenuhi keinginannya. Inilah kenyataan pahitnya. Kalau cintanya terikat pada uang, dia akan pergi begitu ada pria lain yang datang dengan sesuatu yang lebih besar. Dan jangan pernah berpikir, kamu bisa terus memberi sampai dia puas. Nafsu seperti itu tidak ada habisnya. Kalau dia lebih mencintai apa yang kamu beri daripada siapa dirimu sebenarnya, dia tidak akan pernah benar-benar mencintaimu. Masalahnya, banyak pria gagal di sini. Mereka mengira kesetiaan bisa dibeli. Mereka percaya, kalau mereka memberi cukup banyak, pada akhirnya wanita itu akan menetap. Saudaraku, loyalitas tidak bisa dibeli. Saat dompetmu melemah, pandangannya akan mulai mencari ke tempat lain. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Karena ada wanita yang bahkan tidak menunggu soal uang. Sejak hari pertama, dia sudah membiarkan dirinya tetap terbuka untuk pria lain. Kedua, wanita yang masih aktif di aplikasi kencan. Bayangkan ini, kamu bertemu dengannya, kalian cocok, hubungan berjalan baik. Tapi setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia masih ada di Tinder. Masih geser-geser profil, masih lihat-lihat. Sekarang tanya pada dirimu sendiri. Kalau dia benar-benar menginginkanmu, kenapa dia masih mencari? Kenapa dia masih memberi ruang untuk orang asing? Jawabannya sederhana. Karena dia masih membuka pilihan. Dan kalau dia masih membuka pilihan, berarti loyalitasnya memang belum pernah benar-benar diberikan padamu. Jangan biarkan dia berdalih dengan kalimat seperti, cuma buat seru-seruan. Atau aku juga jarang buka. Saudaraku, saat dia membiarkan pintu itu tetap terbuka, tinggal tunggu waktu sampai seseorang masuk lewat situ. Kalau dia masih menggeser, berarti dia masih mencari. Dan kalau dia masih mencari, sejak awal kamu memang belum pernah cukup buat dia. Masalahnya banyak pria memilih mengabaikan ini. Mereka bilang pada diri sendiri bahwa itu bukan hal besar. Tapi mengabaikan tanda bahaya tidak akan mengubahnya jadi aman. Itu cuma membuat pengkhianatannya terasa lebih sakit saat benar-benar terjadi. Dan ngomong soal tanda yang sering diabaikan, sekarang kita bahas salah satu tipe yang paling licik. Ketiga, wanita yang serba rahasia. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kalau ponselnya sudah seperti pacar keduanya, berarti dia mulai menjauh. Ini tipe wanita yang tidak pernah meninggalkan ponsel sembarangan. Layar selalu menghadap ke bawah, notifikasi selalu dibisukan. Dia menjaganya seperti brankas. Kamu tanya, siapa yang chat kamu? Dia jawab, bukan siapa-siapa, kamu terlalu curiga. Kamu masuk ke ruangan, dia langsung tutup aplikasi. Saat dia lebih sering tersenyum ke layar ponselnya daripada ke kamu, itu bukan kepolosan. Itu kerahasiaan. Dan ini faktanya. Kerahasiaan adalah tanah tempat perselingkuhan tumbuh. Loyalitas tidak butuh disembunyikan.
Kalau dia tidak bisa terbuka soal isi ponselnya, itu karena dia tidak mau kamu melihat apa yang sebenarnya ada dalam hidupnya. Kalau ponselnya penuh misteri, kesetiaannya juga penuh tanda tanya. Masalahnya, banyak pria tidak percaya pada firasatnya sendiri. Mereka merasa ada yang aneh, tapi kata-katanya membuat mereka tenang. Kamu kebanyakan mikir, katanya. Saudaraku, firasatmu adalah sistem pertahanan tertuamu. Kalau dia berbisik ada yang salah, dengarkan. Dan itu sebabnya tipe berikutnya sama berbahayanya. Karena kadang yang disembunyikan bukan orang baru, tapi hubungan lama yang sengaja dibiarkan tetap hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam, lakukan satu hal, tetap simak sampai akhir. Kalau dari awal saja ini sudah terasa kena, yang berikutnya akan lebih mengena. Kita lanjut. Keempat, wanita yang masih akrab dengan mantannya. Sekarang jawab ini, saudaraku. Kalau dia masih berteman dekat dengan mantannya, menurutmu dia akan lari ke siapa saat dia kesal padamu? Menurutmu siapa yang masih punya akses emosional ke dirinya? Dia akan bilang, kami cuma teman. Tidak ada apa-apa. Tapi, dengarkan baik-baik. Kalau dia menghormatimu, dia akan menutup masa lalu. Kalau dia tidak, dia akan membiarkannya tetap hidup. Dan saat hubungan kalian mulai goyah, dia sudah punya cadangan. Setiap kali dia menghubungi mantannya cuma untuk tanya kabar. Setiap kali dia tertawa di telepon dengannya, dia sedang mengingat kembali apa yang dulu pernah ada. Dan kalau pandangannya masih ke belakang, saudaraku, berarti dia belum benar-benar melangkah maju bersamamu. Kalau masa lalunya masih hidup, masa depanmu dengannya sebenarnya sudah mati. Masalahnya, banyak pria salah langkah di sini. Mereka pikir diam membuat mereka terlihat percaya diri. Mereka pikir mengabaikannya adalah tanda kedewasaan. Padahal diam itu izin, dan izin sering berujung pada pengkhianatan. Dan kadang ini bukan cuma soal masa lalunya. Kadang ini soal bagaimana dia memperlakukanmu di masa sekarang. Apakah dia benar-benar mengakui kamu, atau malah menyembunyikanmu? Kelima, wanita yang menyembunyikanmu. Ini adalah wanita yang tidak pernah ingin dunia tahu kalau kamu ada. Kalian sudah dekat berbulan-bulan, tapi teman-temannya belum pernah kenal kamu. Keluarganya tidak tahu siapa kamu. Di media sosial, dia terlihat seperti masih sendiri. Coba tanya, kenapa? Kenapa dia menaruhmu di balik bayangan? Jawabannya sederhana. Dia tidak mau menutup peluang dari pria lain. Dia ingin tetap terlihat tersedia, siapa tahu ada yang lebih baik datang. Saudaraku, kalau dia bangga padamu, dia akan senang menunjukkanmu. Kalau dia menyembunyikanmu, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau kamu tidak terlihat di dunianya, kamu mudah dibuang dalam hidupnya. Masalahnya, banyak pria keliru membedakan privasi dan rahasia. Privasi itu sehat, tapi kerahasiaan sering jadi pengkhianatan yang menyamar. Dan bicara soal penyamaran, bagaimana dengan wanita yang dikelilingi pria dan menyebut mereka cuma teman? Keenam, wanita yang hanya punya teman pria. Hati-hati di sini. Kalau hampir semua temannya adalah pria, kamu tidak sedang menjalani hubungan dengan tenang. Kamu sedang menjalani hubungan dalam persaingan. Dia akan bilang, mereka itu sudah seperti saudara buat aku. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu kenyataannya. Kebanyakan pria tidak bertahan di sekitar wanita karena rasa persaudaraan. Mereka menunggu pertahanannya turun, menunggu kalian bertengkar, menunggu celah terbuka, dan semakin dia menikmati kedekatan seperti itu, semakin kabur batas-batasnya. Kalimat dia cuma teman sudah terlalu sering jadi kalimat terakhir sebelum pengkhianatan terjadi. Kalau sumurnya dikelilingi banyak orang yang haus, jangan kaget kalau suatu hari dia pulang dengan dahaga yang dipuaskan oleh orang lain. Masalahnya, banyak pria terlalu takut menetapkan standar. Mereka pikir itu membuat mereka terlihat tidak aman. Saudaraku, standar tidak membuatmu lemah. Standar melindungimu. Kalau dia tidak bisa menghormati standar itu, berarti dia juga tidak menghormatimu. Dan itu membawa kita ke salah satu kenyataan yang paling menyakitkan. Ketujuh, wanita yang sudah tidur dengan terlalu banyak pria sebelum kamu. Inilah hal yang banyak pria tidak suka akui. Masa lalu itu penting. Semakin banyak pasangan yang pernah dia miliki, semakin sulit baginya membangun ikatan yang dalam.
Kenapa? Karena setiap kali dia memberikan dirinya dengan mudah, dia sedang melatih hatinya untuk tidak terlalu terikat. Dia sedang mengajari dirinya sendiri cara cepat pindah ke orang lain. Lalu saat kamu datang, kamu merasa dirimu spesial. Kamu pikir kamulah pria yang akhirnya akan membuat dia berkomitmen. Tapi saudaraku, kamu bukan pengecualian. Kamu hanya bab lain dalam buku yang sama. Di awal mungkin terasa seru. Dia berani, penuh gairah, mungkin juga sangat berpengalaman. Tapi seiring waktu, sensasi itu bisa berubah jadi kehampaan, karena sesuatu yang datang terlalu mudah jarang benar-benar bertahan. Kalau keintiman terlalu murah baginya, maka loyalitas akan terasa sangat mahal bagimu. Masalahnya, banyak pria berpikir mereka bisa mengubahnya. Mereka yakin akan jadi pria yang membuatnya akhirnya berhenti. Padahal kamu tidak bisa melawan pola yang sudah lama dia bangun dalam dirinya. Dan sekarang kita sampai di poin terakhir. Poin yang bahkan bisa menghancurkan pria paling kuat sekalipun. Kedelapan, wanita yang tidak mencintaimu. Kita sudah sempat menyinggung ini sebelumnya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya suka perhatianmu, hadiahmu, keberadaanmu, rasa aman yang kamu berikan. Bukan dirimu. Dan saat seorang wanita tidak terikat secara emosional, dia juga tidak punya jangkar moral yang kuat terhadapmu. Disitulah banyak pria gagal memahami. Tanpa cinta yang nyata, tidak ada rasa hormat yang dalam. Tanpa rasa hormat, batasan jadi terasa opsional. Perselingkuhan tidak lagi dianggap salah, tapi mulai terasa bisa dibenarkan. Begini biasanya itu terjadi di dunia nyata. Dia menikmati apa yang kamu bawa dalam hidupnya, tapi dia masih lapar akan perasaan yang tidak dia dapatkan darimu. Jadi dia membiarkan pintu sedikit terbuka, ponsel selalu dibalik. Katanya cuma teman. Katanya hubungan ini belum terlalu serius. Katanya label bikin stres. Lalu dia mulai menyalurkan emosinya ke pria lain. Curhat ke teman lama. Flirting buat cari validasi. Balas pesan saat bosan. Dari situlah jalannya terbentuk. Perhatian emosional, obrolan rahasia, pertemuan diam-diam. Lalu suatu hari dia bilang, semuanya terjadi begitu saja. Tidak, itu tidak terjadi begitu saja. Itu dibangun dari kompromi kecil, sedikit demi sedikit. Saat dia tidak mencintaimu, dia akan mencari gairah di tempat lain. Saat hubungan denganmu mulai terasa tenang. Dan sementara kamu sibuk membuktikan dirimu, orang lain tidak perlu melakukan itu. Semakin keras kamu berjuang untuk mendapatkannya, semakin keras juga kamu akan berjuang untuk mempertahankannya. Dan saat kamu sibuk berjuang, dia bisa saja sibuk menjelajah. Kalau cinta memang tidak ada, perselingkuhan bukan soal apakah akan terjadi. Tapi kapan? Dan dengan siapa? Lalu apa yang bisa menyelamatkanmu? Menerima kenyataan, bukan sibuk berdebat. Berhenti, mengemis untuk dipilih. Samakan energi. Kalau dia tidak memilihmu dengan jelas dan tulus, pergilah lebih awal. Cinta yang benar tidak butuh celah, tidak butuh hubungan rahasia, tidak butuh status yang katanya rumit. Cinta yang benar memilihmu dengan terang-terangan dan melindungimu bahkan saat tidak ada yang melihat. Ini soal perlindungan, bukan kebencian. Dengarkan baik-baik, ini bukan tentang membenci wanita. Ini tentang melindungi pria, melindungi kamu. Wanita yang salah bisa merenggut bertahun-tahun hidupmu. Dia bisa menguras rasa percaya dirimu, menghabiskan uangmu, dan mencuri fokusmu. Tapi, wanita yang tepat akan melipat gandakan semuanya. Jadi berhentilah mengejar yang salah. Berhenti memberi alasan untuk tanda-tanda bahaya. Jaga ketenanganmu. Jaga tujuan hidupmu. Jaga masa depanmu. Karena saudaraku, wanita yang tepat tidak akan membuatmu terus ragu. Dia tidak akan menyembunyikanmu. Dia tidak akan membuatmu memohon. Dia akan berdiri bersamamu, tumbuh bersamamu, dan membangun masa depan bersamamu. Dan kalau pembahasan ini terasa kena, itu karena sebagian dari dirimu sebenarnya sudah tahu kebenarannya. Sekarang kamu punya kata-katanya, sekarang kamu punya peringatannya, sisanya ada di tanganmu.